Pada suatu siang yang terik, saat matahari menggantung di atas kepala dan para pelayan sibuk mengipas Sultan yang sedang tidur siang, tiba-tiba istana diguncang kegemparan luar biasa. Celana Sultan hilang, teriak kepala pelayan sambil berlari-lari seperti ayam dikejar merak. Bukan celana biasa, tentu saja. Ini adalah celana kehormatan kerajaan, disulam dengan benang emas dan dihiasi permata zamrud di pinggirannya. Celana ini hanya dikenakan saat upacara besar, dan besok adalah hari ulang tahun Sultan yang ke-50. Bagaimana bisa celana hilang di kamar yang dijaga 4 penjaga dan seekor unta? Tanya Sultan dengan gusar. Para menteri gelisah. Para dayang panik. Unta penjaga bahkan mogok berdiri. Panggil Abu Nawas, perintah Sultan. Hanya dia yang bisa memecahkan misteri sebesar secelana ini. Abu Nawas datang dengan langkah santai, mengenakan jubah lusuh dan senyum penuh teka-teki. Celana hilang. Ya tuanku, sudah dicari di jemuran belakang? Tanya Abu Nawas polos. Ini celana kerajaan, Abu. Tidak dijemur, tapi dijaga. Abu Nawas mengelus janggutnya. Kalau begitu, pasti ada yang mencurinya. Tapi bukan manusia biasa. Pencuri ini sangat lihai. Mungkin ia tak terlihat. Sultan menatap Abu dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Aku butuh waktu 3 hari. Seekor ayam jantan, 2 gulung benang gigi, dan segelas teh manis. Jawab Abu serius. Di hari pertama penyelidikannya, Abu Nawas memasang pengumuman di gerbang istana. Siapapun yang bisa menjawab teka-teki ini, mungkin bukan pencuri, tapi bisa membantu. Aku bukan pakaian, tapi dibawa saat mandi. Aku bukan ikan, tapi hidup di air. Aku bukan istri, tapi sering dibuka di depan orang. Siapakah aku? Seluruh kota bingung. Ada yang menjawab, gayung. Ada pula yang menjawab, ember. Tapi seorang anak kecil menjawab, handuk. Dan Abu Nawas tertawa sampai berguling. Benar, tapi tidak ada hubungannya dengan kasus celana. Hehe. Malam hari, Abu Nawas memanfaatkan ayam jantannya untuk mengendus jejak, walaupun ayam sebenarnya tidak bisa melacak bau. Namun tiba-tiba ayam itu berkokok di depan kandang unta. Abu Nawas curiga. Ia pun menyelinap ke kandang unta dan menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Selembar kain emas menyembul dari jerami. Dengan hati-hati, ia menariknya. Ternyata sepotong celana Sultan. Tapi hanya setengah bagian. Ini baru setengah celana. Artinya, pencurinya panik dan menyembunyikan bagian lainnya. Abu Nawas menyusun rencana yang sangat licik dan tentu saja sangat jenaka. Ia mengumumkan bahwa Sultan telah membuat celana baru yang jauh lebih mahal dan harum, dengan benang dari rambut kuda kerajaan. Dan, ini yang penting, celana baru itu diletakkan di kamar mandi belakang yang dijaga seekor angsa galak. Malam itu, seseorang masuk diam-diam ke kamar mandi. Tapi ia tidak tahu bahwa air sabun telah disebar di lantai, dan angsa sudah diberi kacang pedas untuk mempercepat serangan. Terdengarlah teriakan, "Aak!" Penjaga masuk dan menangkap sang pencuri. Siapa dia? Menteri mode kerajaan. Ia mengaku mencuri celana untuk menjahit celana versinya sendiri dan ingin merebut hati Sultan agar diberi gelar penjahit agung. Setelah tertangkap, Menteri mode disuruh menjahit celana rakyat miskin selama 1 tahun sebagai hukuman sosial. Sultan berterima kasih pada Abu Nawas. Tapi tentu saja, ia juga ingin menguji Abu sekali lagi. Baik, Abu, sebelum kau menerima hadiahmu, jawab 1 teka-teki terakhir dari hamba, kata Sultan sambil menyipitkan mata. Ada 1 benda. Bila kau punya 1, kau ingin punya 2. Tapi kalau kau punya 2, kau ingin buang salah satunya. Apakah itu? Abu Nawas tersenyum. Itu adalah sepatu yang tidak sepasang, tuanku. Sultan tertawa terbahak-bahak. Benar. Dan untuk jawabanmu yang cerdas,
kuhadiahkan celana sutra paling nyaman di kerajaan. Dan juga teh manis. Malam itu, Abu Nawas sedang asyik menyeduh teh dan mencoba celana barunya, celana sutra kehormatan pemberian Sultan. Nyaman? Tentu saja. Lembut seperti pelukan bantal dan ringan seperti janji manis seorang saudagar. Namun, saat ia menggantungkan celana itu di tiang bambu dekat jendela, terdengar suara kecil. Hati-hati, mereka datang. Abu Nawas langsung meloncat seperti kambing dikejutkan gendang. Siapa yang bicara? Teriaknya. Ternyata suara itu berasal dari celana. Abu Nawas mendekat, menatap celana itu dengan tatapan curiga dan setengah takut. Aku adalah celana sultan yang lama, bisik celana itu pelan. Aku menyimpan rahasia yang bisa menjatuhkan istana jika jatuh ke tangan yang salah. Celana kok bisa ngomong? Tanya Abu sambil mencubit pipinya sendiri. Karena aku pernah dipakai sultan saat perjanjian rahasia dengan kerajaan unta bergaris. Lanjut si celana. Dan di kantongku ada kode rahasia tertulis dalam bahasa unta kuno. Abu Nawas pun menyalakan pelita, mencari ke dalam kantong. Benar saja. Sebuah sobekan kain berisi sandi aneh dengan gambar unta, kurma, dan seekor cicak memakai topi. Ini serius, atau aku sedang mimpi lucu? Gumam Abu Nawas. Celana itu berkata, untuk mengungkap rahasia ini, kau harus menjawab satu teka-teki kuno. Abu mengangguk. Tentu saja. Tanpa teka-teki, hidupku hambar seperti roti tanpa kuah. Aku selalu naik tapi tak pernah turun. Aku tak punya kaki tapi membuat orang bergerak. Aku bisa membuatmu bahagia atau panik. Siapakah aku? Abu berpikir. Ini pasti umur. Celana bersinar sejenak, lalu membuka saku rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Di dalamnya, ada sebuah peta lusuh menuju pulau kain bergoyang, tempat konon disimpan semua kain kerajaan dari zaman nenek moyang. Abu Nawas pun memulai petualangan ke pulau itu. Tapi tentu saja, ia tidak berangkat sendirian. Ia mengajak unta ser gagap, yang selalu bersin saat gugup, ayam jantan penebak teka-teki, dan seorang tukang jahit buta bernama Mr. Tujuh Jarum, yang katanya bisa menjahit sambil tidur. Setelah naik rakit dari celana bekas yang dijahit jadi layar, mereka sampai di pulau aneh yang tanahnya lunak seperti bantal dan anginnya berbau pelembut pakaian. Di tengah pulau, berdirilah sebuah menara dari gulungan benang emas. Dijaga oleh makhluk misterius, celana raksasa bertaring, makhluk yang memakai celana super besar dan menghalangi jalan siapapun yang ingin masuk. Celana raksasa berkata, tak boleh lewat, kecuali kau menjawab dua teka-teki celana. Abu menantang, ayo. Teka-teki 1. Aku dibuka di depan banyak orang, tapi tidak membuat malu. Aku bukan pintu, bukan celana. Siapakah aku? Jawaban Abu, panggung. Teka-teki 2. Semakin basah aku, semakin aku mengeringkan. Siapakah aku? Jawaban Abu, handuk. Tentu saja. Kami pernah membahas ini di episode sebelumnya. Celana raksasa terdiam, lalu tertawa. Benar. Masuklah. Di ruang terdalam menara benang, Abu menemukan sebuah gulungan kain tua yang tertulis, jika kain kerajaan jatuh ke tangan orang rakus, maka rakyat akan telanjang dan raja akan kehilangan muka. Dan di balik gulungan itu, terdapat peta korupsi tersembunyi dari para menteri yang mencuri kain untuk dijual ke negeri seberang. Abu Nawas tahu, ini bukan sekadar petualangan soal celana. Ini tentang keadilan untuk rakyat yang pakaiannya mulai sobek-sobek. Abu kembali ke istana dengan membawa bukti. Sultan kaget, malu, lalu terharu. Abu, kau bukan hanya bijaksana, tapi juga celana siana, kata Sultan sambil tertawa geli. Para menteri rakus dihukum menjahit seragam gratis untuk seluruh rakyat selama 2 tahun penuh. Sultan pun membuat hari libur nasional, hari celana nasional,
di mana semua orang boleh pakai celana warna apapun, termasuk celana belang-belang dan berbentuk semangka. Malam itu, Abu Nawas tidur nyenyak dengan celana sutra ajaib yang tak lagi bisa bicara, karena katanya, "Aku hanya berbicara saat dibutuhkan. Sisanya, biarlah tawa Abu yang berbicara." Dan begitu kisah ini selesai, semoga kamu tidur nyenyak, dan jangan lupa, simpan celanamu baik-baik. Siapa tahu, dia punya rahasia juga. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar. Ia mengenakan celana sutra pemberian sultan, baju kumal seperti biasa, dan senyum penuh teka-teki. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring. "Aku ditinggalkan. Aku disia-siakan. Padahal aku emas asli." Abu menoleh. Tak ada siapapun. Tapi suara itu terdengar jelas. Lalu matanya menangkap sebuah kancing kecil berkilau di tengah debu jalanan. Ia angkat kancing itu. Dan, ya benar dugaanmu, kancing itu bisa bicara. Aku adalah kancing emas raja zaman dulu, dari jubah tertua yang disimpan di istana. Tapi aku dibuang oleh seorang menteri yang ingin menggantiku dengan kancing palsu dari tembaga. Abu Nawas mengangkat alis. "Apa kau punya bukti?" "Tentu," sahut si kancing. "Aku masih punya sandi rahasia kerajaan di balik tubuhku. Dan hanya Abu Nawas yang bisa membacanya." Abu membalik si kancing. Di sana ada ukiran kecil. Unta ular. "Ini, kode unta menjahit ular," gumam Abu. "Bukan. Itu kode untuk menteri ular jahat menjahit rencana korup." Abu kembali menyamar. Ia memakai jubah tua, menyamar sebagai tukang jahit keliling, dan mulai menyusuri istana. Ia memperhatikan jubah para menteri. Beberapa jubah terlihat mewah di luar, tapi jahitannya longgar dan penuh tambalan licik. Saat ia pura-pura menawarkan jasa jahit gratis, ia menemukan satu jubah yang mencurigakan milik Menteri Keuangan Pakaian dan Tekstil. Jubah itu memakai kancing emas palsu yang dicat kilap. Saat dicongkel, kancingnya berbunyi, "Palsu. Aku hanya plastik yang diwarnai. Tolong." Abu Nawas tahu, ini konspirasi pakaian tingkat tinggi. Abu Nawas mengajukan permintaan pada Sultan. "Tuanku, izinkan hamba menggelar pengadilan kancing, di mana kancing asli dan palsu bersaksi." Sultan tertawa terpingkal-pingkal. "Baiklah, ini lebih menarik dari sandiwara istana." Maka dikumpulkanlah semua kancing dari para pejabat, dan dimasukkan ke kotak kejujuran. Abu Nawas memegang kancing emas asli dan mengucapkan teka-teki, "Aku kecil, tapi kalau hilang bisa membuat malu. Aku bulat, tapi berani menghadapi raja. Aku bukan manusia, tapi aku tahu siapa yang curang. Siapakah aku?" Seluruh istana menjawab serempak, "Kancing." Dari semua kancing, hanya 4 yang mengeluarkan suara palsu saat dicelupkan ke air emas. Dan, semuanya berasal dari jubah Menteri Keuangan Tekstil. Ia pun diadili, dan kancing-kancing palsu dibakar di depan rakyat, yang bersorak seperti menonton pertunjukan badut. Sebagai hukumannya, sang menteri disuruh menjahit pakaian anak yatim selama 5 tahun, tanpa kancing. Sultan berterima kasih pada Abu Nawas. "Kau telah menyelamatkan martabat pakaian kerajaan." Sultan berkata, "Abu, untuk kecerdikanmu, kau berhak memilih hadiahmu sendiri." Abu berpikir sejenak. "Hamba hanya ingin kancing yang tak bisa lepas dari kebenaran." Sultan tersenyum. "Kancing itu adalah hati nuranimu, Abu." Lalu Abu ditantang satu teka-teki lagi oleh Sultan. "Aku tidak bisa dipakai, tapi selalu kau bawa. Aku tidak bisa kau simpan, tapi selalu ada di belakangmu. Siapakah aku?" Abu menjawab, "Bayangan." Sultan pun tertawa puas. "Benar, kau memang bayangan kecerdasanku, Abu." Malam itu, Abu Nawas tidur dengan kancing emas di sakunya.
Bukan karena harta, tapi karena kebenaran terkadang tersembunyi dalam benda terkecil, bahkan kancing yang terinjak di jalan. Dan ia tersenyum sambil berkata dalam hati, "Besok, mungkin ada sandal bicara. Siapa tahu?" Pagi itu, Abu Nawas sedang berjalan ke pasar sambil menertawakan luconnya sendiri. Ia baru saja membuat teka-teki tentang kambing berkumis yang bisa membaca. Saat melewati gang sempit, kakinya tersandung sesuatu. "Awe," pekiknya, lalu menunduk. Ternyata, ia menendang sandal compang-camping, setengah tenggelam di tumpukan sampah. Tapi yang mengejutkan, sandal itu bersuara, "Woi, jangan tendang. Aku bukan sandal biasa, tahu?" Abu melongo. "Kau, sandal yang bisa ngomong." "Bukan cuma ngomong. Aku bisa menuntun ke harta karun." Abu Nawas tertawa keras. "Biasanya pencuri yang ngomong begitu, bukan sandal. Aku adalah sandal buta. Tidak bisa melihat, tapi tahu jalan ke tempat yang semua orang cari." Gua tertawa abadi. Abu, yang tidak pernah menolak petualangan aneh, segera membawa si sandal buta pulang dan mulai bersiap. Bekalnya, 3 ketupat isi teka-teki, unta ser gagap, ayam jantan tukang komentator, dan celana sutra pemberian sultan yang kini dipakai hanya di hari Minggu. Sandal buta memandu mereka, belok kiri di pohon kelapa berjenggot, lurus sampai ketemu batu berbentuk paha ayam. Kalau dengar suara tertawa, berarti sudah dekat. Perjalanan penuh rintangan kocak. Ayam mereka nyasar masuk pasar burung. Unta mereka berhenti setiap 5 langkah buat selfie. Dan Abu hampir digigit kambing bersuara mirip nenek-nenek. Akhirnya mereka tiba di depan gua tertawa abadi. Sebuah mulut gua besar yang kalau diamati, mirip wajah orang tertawa terbahak-bahak. Penjaganya? Sebuah topeng raksasa yang bicara dengan suara seperti orang habis minum soda. "Untuk masuk, kau harus menjawab 3 teka-teki tawa." Teka-teki 1. Apa yang selalu datang tapi tak pernah sampai? Abu menjawab, "Besok." Teka-teki 2. Apa yang semakin diambil, justru semakin besar? Jawab Abu, "Lubang." Teka-teki 3. Apa yang bisa membuat orang tertawa, marah, sedih, tapi tidak pernah kau sentuh? Jawaban Abu, "Cerita." Benar semua. Masuklah, wahai si mulut pintar. Gua itu aneh. Dindingnya memantulkan suara tertawa. Setiap langkah, terdengar, hahaha, seperti sedang ditonton penonton bayangan. Lalu Abu melihat tumpukan peti-peti tua yang dipenuhi, buku cerita lucu, mainan jadul, sandal ganjil, dan secarik surat. Surat itu bertuliskan, "Harta karun sejati bukan emas atau permata, tapi tawa yang abadi dan bisa dibagikan." Abu membaca dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, ini gua berisi warisan tawa. Lalu sandal buta berkata, "Sekarang, bagikan tawa ini ke dunia. Itu tugasmu." Abu Nawas kembali ke istana, membawa bukan emas, tapi sebuah buku lelucon kuno yang bisa membuat siapapun tertawa tak berhenti. Ia menyuguhkannya ke Sultan. Sultan membacanya, dan tertawa begitu keras sampai janggutnya bergoyang-goyang seperti kelinci lompat. "Harta karun ini lebih mahal dari semua perhiasan istana," kata Sultan sambil terbatuk karena kebanyakan tertawa. Sultan memerintahkan, buku itu disalin dan dibagikan ke sekolah-sekolah. Sandal buta diabadikan jadi patung di gerbang kerajaan. Abu Nawas dinobatkan sebagai menteri tertawa dan teka-teki.